Selamat pagi para pecinta tanaman vanili. Kembali lagi bersama saya di channel Mar Gunawirawan. Masih seputaran tentang tanaman vanili. Jadi di sini saya akan membahas yaitu bunga vanili sudah dipolinasi, sudah dikawinkan dengan baik. Tetapi selang 2-3 hari bunga vanili ini gugur dan gagal untuk menjadi buah. Apa penyebabnya dan cara mengatasinya kita akan simak di video ini, dan saya akan bagikan share ke teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol merahnya yang ada di pojok kanan bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel Mar Gunawirawan tambah semangat membuat konten-konten untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, seperti apa yang saya katakan ya teman-teman ya, karena di sini curah hujan itu tinggi, jadi hanya beberapa vanili yang memunculkan tandan bunga ya teman-teman ya. Ini sudah mulai nampak dan itu pun terlambat ya, sangat terlambat, dan mungkin karena curah hujan itu terlalu tinggi ya. Dan ini ada yang baru mulai memperlihatkan bakal-bakal bunga ya, bakal-bakal bunga. Nah, akan nampak seperti ini juga baru mulai, dan ini sudah yang pertama ya, sudah pertama, tapi itu sedikit ya teman-teman ya, sedikit. Dan ini tentunya perlu kita pahami juga, karena di saat musim hujan ya, musim hujan, curah hujan tinggi, tanah itu lembab dan sulur vanili itu subur ya, sulur vanili itu subur, jadi sangat sulit ya untuk mengeluarkan tandan-tandan bunga ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adapun beberapa tanaman yang sudah mengeluarkan bunga ya, mengeluarkan bunga. Jadi di sini terkadang kita sudah melakukan polinasi ataupun sudah melakukan mengawinkan vanili, akan tetapi selang waktu 2-3 hari bunga vanili ini rontok ya, rontok ataupun lepas dari bakal buahnya. Jadi vanili ini akan sulit ya untuk menghasilkan buah atau menjadi bakal buah. Nah, jadi di sini saya melakukan polinasi ataupun mengawinkan vanili, langsung saya bikin videonya. Jadi karena curah hujan tinggi ya, jadi semua kelopak bunga ini kita lepas ya teman-teman ya, kita lepas kelopak bunga dan selabutnya ya, selabut dari kepala putik dan benang sari ya. Dan ini saya mengawinkan vanili, jadi pembahasannya cukup vanili itu rontok disebabkan karena apa dan kenapa saya melepaskan mahkota bunga ini ya, mahkota bunga vanili ataupun selabutnya ini. Karena di curah hujan tinggi ya, selabut ini ataupun mahkota ini kalau kita biarkan, dia itu akan basah ya teman-teman ya, akan basah, dan ini akan menyebabkan benang sari kepala putik ataupun sari yang ada di dalamnya, yaitu akan menjadi basah dan mudah rontok ya. Saat basah ini dia itu akan busuk ya teman-teman ya, busuk. Jadi bakal bunga ini, kepala putik ini dia lepas ya, jadi dia tuh lepas dan tidak akan menjadi buah ya. Jadi hal ini saya lakukan ini karena sudah sering ya, di saat curah hujan tinggi saya mengawinkan bunga vanili seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk di channel Mar Gunawirawan, itu bisa saja ya memperhatikan video ini. Wah, itu mahkota bunga dilepas, selabutnya dilepas, apakah itu tidak akan membuat kegagalan ataupun vanili itu gagal untuk berbuah? Nah, sebenarnya di sini tidak ada yang menyebabkan kegagalan ya kalau kita lakukan seperti ini, karena vanili itu akan jadi buah ya
tangkai dari kepala putek dan benang sari hanya itu saja yang akan terus ya. Nah seperti ini akan terus bersama buah paneli sampai tua ya teman-teman ya, bukan bunga ataupun selabutnya. Kalau bunga atau selabut dari paneli ini dia itu akan mengering ya, mengering, membusuk, mengering. Nah kalau curah hujan tinggi dia itu akan membusuk, susah untuk mengeringnya. Jadi kita takut kalau benang sari, kepala putek ataupun serbuk sari ini ikut busuk, dan itu yang akan menyebabkan bunga paneli kita rontok ya, bunga paneli kita rontok dan tidak akan menjadi buah ya teman-teman ya, tidak akan menjadi buah. Jadi di sini sudah saya lakukan polinasi langsung dan bikin video ini langsung ya. Ini sudah untuk semua ya, semua tanaman paneli, buah paneli yang saya polinasi ya teman-teman ya. Karena di sini curah hujan itu tinggi, jadi sudah banyak ya saya perhatikan yang masih ada selabut bunga ataupun kelopak bunganya ataupun mahkota bunganya, dia itu sering jatuh ya teman-teman ya, dan susah untuk menjadi buah. Nah terkadang di sini ada juga yang menyebabkan ya, ada juga yang menyebabkan di saat kita melakukan polinasi ya. Karena di sini banyak yang melakukan polinasi hanya menempelkan kepala benang sari ke kepala putek ya, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain ya teman-teman ya, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Jadi hal yang lain itu seperti apa? Terkadang ada bunga paneli yang cacat, itu juga menyebabkan kegagalan dalam berbuah ya. Dan ada juga bunga paneli yang memiliki serbuk sari itu sedikit ya, serbuk sari sedikit. Jadi saat kita menempelkan itu entah dia masuk ataupun tidak ke kepala putek ya. Jadi di sini kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini agar nantinya keberhasilan kita saat polinasi itu berhasil ya. Nah jadi nampak seperti video ini ya teman-teman ya, nampak seperti video ini saya agak lama ya untuk polinasinya, karena di sini ada kepala benang sari hanya memiliki sedikit ya, sedikit serbuk sari ya. Jadi saya ini melakukan pengambilan serbuk sari sedikit ya, yang sedikit agar masuk ke kepala putek dan agar polinasi ini tidak gagal ya, agar tidak gagal. Nah jadi nanti saya akan share lagi videonya ke teman-teman untuk polinasi ataupun bunga paneli yang cacat ya. Nah jadi seperti itulah cara saya mengawinkan bunga paneli agar tidak gugur ya teman-teman ya. Dan sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi di video berikutnya. Selamat pagi.